Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya dari kelas 10 Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi bisnis. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi bisnis? Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis atau bersama, sedangkan menurut kamus, komunikasi merupakan ungkapan-ungkapan seperti berbagai informasi atau pengetahuan, memberi gagasan atau pertukaran pikiran, informasi atau sejenis dengan tulisan atau ucapan. Sedangkan bisnis adalah dalam kampus bahasa Indonesia diartikan sebagai perniagaan, perdagangan, atau dagang. Jadi, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencangkup komunikasi verbal dan non-verbal. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama itu adanya manusia atau komunikator atau sender. Yang kedua adanya pesan. Yang ketiga saluran. Yang keempat gangguan. Yang kelima konteks atau situasi. Dan yang keenam adalah umpan balik. Komunikasi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain melalui lisan ataupun tulisan. Bentuk komunikasi ini memiliki struktur yang diatur dan terorganisasi dengan baik. Contohnya, membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayaran, membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain, berdiskusi dalam satu tim kerja. Untuk pentingnya komunikasi verbal. Dengan komunikasi verbal diharapkan orang dapat memahami apa yang disampaikan oleh pengirim pesan, baik dalam bentuk pendengaran, informasi yang disampaikan secara lisan maupun tulis. Yang kedua yaitu secara umum untuk mengirim pesan bisnis, seseorang dapat menggunakan lisan 30% dan tulisan 9%. Sedangkan untuk menerima pesan bisnis, orang yang menggunakan pendengaran atau mendengar 45% dan bacaan atau membaca 16%. Yang ketiga yaitu komunikasi bisnis yang sangat efektif tergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirim maupun menerima pesan. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Contohnya seperti menggetakkan gigi menunjukkan kemarahan, mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang berpikir, dan menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap menolak atau keheranan. Nah, dalam komunikasi nonverbal, memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu yang pertama meyakinkan apa yang diucapkan atau repetition, yang kedua menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna atau komplimen, yang ketiga menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya atau identifi, dan yang keempat adalah menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata atau substitution. Selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sangat penting karena memiliki pengaruh yang lebih besar daripada komunikasi verbal. Isyarat komunikasi nonverbal adalah sangat penting untuk menyampaikan perasaan dan emosi seseorang. Keunggulan komunikasi nonverbal ada reliabilitasnya. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan yang disampaikan. Dengan isyarat nonverbal, seseorang dapat mengidentifikasi kecurangan ataupun menegaskan kejujuran informasi yang diterimanya. Selanjutnya yaitu macam-macam komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu pengirim mempunyai ide atau gagasan. Pengirim pesan harus menyampaikan ide atau gagasan apa yang ingin disampaikan kepada pihak lain atau audiens. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Diubah ke dalam bentuk pesan, seperti ke dalam bentuk kata, ekspresi wajah, dan sejenisnya, untuk kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu mengirim menyampaikan pesan. Tahap berikutnya adalah menyampaikan atau memindahkan pesan melalui beberapa saluran yang ada kepada si penerima. Yang keempat yaitu penerima menerima pesan. Komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan terjadi bila pengirim atau komunikator mengirim suatu pesan dan penerima atau komunikan menerima suatu pesan. Yang kelima yaitu penerima menafsirkan pesan.
Suatu pesan baru dapat ditafsir dengan benar bila pengirim pesan telah mengalami isi pesan sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim pesan. Yang keenam yaitu penerima memberi tanggapan dan umpan balik ke pengirim. Umpan balik tersebut merupakan tanggapan penerima pesan yang menggunakan pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Selanjutnya yaitu tipe atau tingkatan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Komunikasi ini yang terjadi di dalam diri individu. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok kecil atau small group communication, yaitu komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara bertatap muka. Yang ketiga yaitu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Nah, komunikasi ini berlangsung antara 2 orang atau lebih. Yang keempat yaitu komunikasi massa atau mass communication. Pesan dikirim dari sumber lembaga kepada khalayak yang bersifat massal melalui alat-alat mekanis seperti televisi, radio, surat kabar, atau film. Berikutnya yaitu faktor penghambat dalam komunikasi. Yang pertama adalah masalah dalam mengembangkan pesan. Yang kedua, masalah dalam menerima pesan. Yang ketiga, masalah dalam menyampaikan pesan. Dan yang keempat adalah masalah dalam menafsirkan pesan. Cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah bertekad memegang teguh etika berkomunikasi, memahami kesulitan komunikasi antar budaya, dan menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerima. Segitu dulu penjelasan dari saya tentang materi komunikasi bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.